Semuanya sudah siap ya, tolong dinyalakan kameranya dan dinyalakan mikrofonnya, atau boleh juga sekarang di mute dulu, nanti ketika diminta untuk berbicara boleh dinyalakan mikrofonnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama dipimpin oleh Dendi. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang tidak hadir, yang belum isi presensi, berarti iya benar Alia Aziza. Kemudian dengan Tubagus. Oke, berarti yang tidak hadir ada 2 orang, Alia Aziza dan Tubagus. Sebelum kita belajar, kita adakan dulu namanya pretest. Nah, Bu Lucy akan chat ya di conversation. Di situ ada soal-soal yang bisa kalian jawab. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai. Waktu mengerjakannya itu saya beri waktu 10 menit. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kalian nih masak air di dalam panci, ada airnya. Lama-lama kan kita kasih panas terus nih, ya. Nah, terus ketika udah dikasih panas terus nih di atas kompor ini, nah lama-lama apa yang terjadi sama air di dalam panci? Mendidih. Mendidih. Oke, namanya mendidih. Sebelumnya lagi, ya, untuk materi hari ini, nah jadi kayak gini nih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita kompetensi dasarnya, keterangan, ya, kemudian yang indikator pencapaiannya suhu benda. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Kamu rasakan ketika kamu berolahraga, berkeringat, ini jadi jawaban terbanyak. Kalau yang kecil-kecil itu berarti cuma sedikit yang jawab seperti itu. Ya. Oke, berarti ini udah semua. Ya. Lagi yang lain jawabannya? Yang lain perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh. Oke. Terus keringat yang kalian keluarkan, ya, kalau kalian rasakan keringat kalian rasanya dingin atau panas? Air yang dikeluarkan. Airnya. Panas. Keringat itu adalah cara tubuh kita untuk beradaptasi dengan panas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi supaya tubuh kita itu tidak terlalu panas, maka dikeluarkanlah keringat. Silakan kalian buka LKPD yang sudah Bu Lucy kirim di dalam Microsoft Teams. Silakan buka, silakan unduh sambil diisi. Dianalisa tadi. Yang pertama tadi suhunya berapa? Pada 19 detik. Yang kedua suhunya berapa? Ya, suhu akhirnya. Kenapa terjadi perbedaan suhu? Boleh sambil cari di internet. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Apa? Bunsen itu apa, Bu? Bunsen itu tadi yang isinya spiritus warna biru. Nah, itu yang tadi mengeluarkan api. Itu namanya bunsen. Isinya itu spiritus. Nah, jadi itu kalau si bunsen itu diganti sama lilin, bisa tidak? Alia cuma di-share doang kan? Iya, nanti dibaca menurut Alia jawabannya apa. Ayo coba, bisa nggak Alia share? Tunggu bentar. Coba. Boleh Alia, silahkan jelaskan sama temennya tadi. Hasil analisisnya gimana yang A? Kalau yang suhu awal airnya 2,5 Celcius, suhu akhirnya 5,3 Celcius. Perubahan suhu terjadi karena air yang dipanaskan oleh api dan menyebabkan adanya perubahan suhu. Oke, kalau yang D, peran apinya? Ayo, dijelaskan. Mika belum nyala, Asya.
Yang pertama, suhu awalnya 2,5 derajat Celcius. Oke. Yang kedua, secepat menggunakan Bunsen. Oke, boleh. Kemudian yang E? Yang E, jika percobaan dilakukan pada dataran tinggi, maka bisa. Namun, kenaikan suhu tidak akan sama dalam waktu yang sama, karena peran api dari bensin adalah memberikan kalor pada air atau menaikkan suhu air. Terus? Jika bensin yang digantikan lilin menyala, maka suhu air akan naik, namun waktunya tidak secepat menggunakan bensin. Oke, boleh. Kemudian yang E? Yang E, jika percobaan dilakukan pada dataran tinggi, maka bisa. Namun, kenaikan suhu tidak akan sama dalam waktu yang sama, karena suhu di dataran tinggi atau di pegunungan lebih rendah. Kita bahas sama-sama. Nomor 2 yang A. Suhu awalnya. Apakah semuanya di antara kalian sama suhu awalnya? Suhu awalnya sama? Iya, Bu, sama. Benar, sama. Sama. Benar. Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius, bukan 2,5. Ya, yang B, suhu akhirnya berapa? Semua sama 5,3? Sama? Saya cuma 5,3. Oke, berarti suhu akhirnya berapa harusnya? 53. 53 derajat. Iya, 53 derajat Celcius. Kemudian kesimpulannya, apa kesimpulannya tadi dari percobaan ini? Benar kata teman-temannya. Ya, bahwa yang namanya kalor itu akan mempengaruhi perubahan suhu. Semakin banyak kalor yang diberikan, maka suhunya akan mengalami kenaikan yang lebih besar. Lanjut ya. Nah, Bu Lucy lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya, ya, Fandi memanaskan 500 gram logam ya dari suhu 200 derajatnya 92.000. Kemudian lihat lagi M. M-nya berapa? 0,5 kg. C-nya berapa? Nah, inilah yang ditanyakan C-nya. Berapakah nilai C-nya? Kemudian Q-nya delta T-nya berapa? Delta T adalah ya perubahan suhu. Delta T-nya adalah perubahan suhu dari 600 dikurang 200. Ya, berarti tadi di sini 92.000 Joule ya sama dengan 200 kali C kali 400. Ini Bu Lucy belum tulis, 460. Ada nggak yang 460? Ada? Halo, ada? Ada. Oke, siapa yang 460? Dia adalah besi. Besi, berarti pilihannya yang B. Udah? Kalian ketik di dashboardnya atau kalian ketik join myquiz.com. Sekarang Saya udah selesai semua. Anen udah ya? Anen udah selesai, Tasya udah. Amira satu lagi, Nadira satu lagi. Ayo, udah belajar apa aja tadi kalian? Suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Terus? Siapa lagi? Kesimpulannya jadinya apa? Joule. Apa kesimpulannya? Semakin tinggi. Semakin? Apa? Kurang jelas? Apa? Kalau diberikan pada suatu benda, maka benda itu akan terjadi perubahan suhu dan lebih banyak kalor dan air akan lebih cepat mengalami kenaikan suhu. Oke, boleh, pinter. Jadi semakin banyak kalor yang diberikan, maka ya maka terjadi kenaikan suhu yang semakin banyak pula. Ya, jadi semakin besar. Klik. Iya, sabar ya sebentar. Tinggal diklik saja, Nak. Ya, tinggal diklik, tinggal diisi, silakan diisi. Jadi gimana pembelajaran kita pada hari ini menggunakan Microsoft Teams? Ya, kemudian dikerjakan di rumah untuk praktikumnya, laporannya ditulis ya dan dikumpulkan kembali pada Microsoft Teams di assignment untuk percobaan di rumah. Ya, untuk percobaan di rumah dikerjakan. Dan untuk materi selanjutnya kita bahas tentang kalor dan perubahan wujud benda. Kalian juga coba lagi ya, lihat di Microsoft Teams-nya, Bu Lucy nanti akan kirimkan bahan ajar LKPD-nya kan. Dan untuk materi selanjutnya kita bahas tentang kalor dan perubahan wujud benda. Kalian juga coba lagi ya, lihat di Microsoft Teams-nya, Bu Lucy nanti akan kirimkan bahan ajar LKPD-nya. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Ya, Bu Lucy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.